Oke, jadi kali ini saya pengen diskusi sama Pak Saiful Lokan, ya. Oke, halo Pak Wih, Sigit. mantap deh ya, teman-teman ya. Nah, Pak Iya. Saiful ini dari CEO dan co-founder iCandy Indonesia. Jadi teman-teman nanti bisa cari ya di internet, itu banyak ya tentang iCandy Indonesia ini. Oke. Nah, Pak Saiful, saya pengen Pak Saiful cerita nih ya, Mhm. sharing gitu. Di Oke. masa seperti ini nih, ada tips nggak sih untuk parent di rumah ya, untuk Iya. anak-anak itu lebih suka sama sains itu gimana? Ada Oh, tips gitu? oke. Tips ya. Nah, jadi pandemi sebenarnya berkah sih Pak buat anak gitu ya. Berkah buat anak karena mereka lebih banyak bonding sama orang tuanya tuh. Saya pribadi sih mensyukuri ya pada saat pandemi ini punya quality time yang lumayan banyak sama anak saya gitu ya. Anak saya sih sekarang yang Arya dia itu kelas 2 SD, Alina usia 3 SD gitu ya. Nah, iya banyak sekali hal-hal yang saya bisa lakuin. Saya bisa bikin Nerf gun bareng-bareng sama mereka gitu ya. Apa terus sama Alina bikin slime bareng gitu ya. Itu menyenangkan, banyak hal-hal menyenangkan. Nah, kalau ditanya soal gimana cara kita sebagai orang tua bisa mengenalkan sains ataupun membuat anak suka sains gitu ya. Sebenarnya apa sih sains ya? Kita ini tumbuh dewasa, belajar sains itu, saya nggak tahu ya Bapak Ibu teman-teman yang lain, tapi kalau saya nih ya, saya datang ke sekolah, ke SMA, pakai jubah putih gitu ya, wah keren gitu, kacamata, Google segala macam, waduh. Kemudian sudah keren kayak gitu kan, saya baca LKS gitu ya, ada LKS. Masukkan larutan sodium, masukkan. Larutan iodin, larutan. Enggak ada lagi sih larutan larutan yang lain, cuma itu doang. Itu pasti iodin, enggak ada lagi yang lain gitu kan. Paling air lah ya, saya tahu gitu kan, iodin gitu ya. Kemudian masukkan kepingan natrium ya, natrium. Kalau teman-teman yang pakai bahasa Inggris sebutnya apa ya? Ya natrium ya, masukin kepingan natrium, spread. Gitu. Wah, ada endapan, tulis nama garam, tulis. Gitu ya. Ada ada larutan itu nama air, tulis. Wah, tulis. Nah, tapi kan kita tahu ya, saya pribadi kuliahnya S1-nya fisika ya. Nah, kalau saya tanya teman-teman saya yang lulus fisika dan jadi ilmuwan gitu ya, kamu emang kayak gitu apa kerjaan kamu sehari-hari gitu kan? Wah enggak lah, enggak kayak gitu kan. Dia bilangnya apa? Kamu pikir kita lagi apa ya? Ikut tutorial memasak di YouTube apa? Jadi memang gitu ya, kita kadang-kadang waktu kita belajar sains, godaan kita paling besar itu adalah belajar sains dengan cara declarative knowledge gitu. Artinya Hmm. kita belajar seperti belajar origami gitu. Hmm. Lipat ujungnya, masukkan Hmm. ini, panaskan airnya, potong lengkuasnya, masukkan, iya, iya. Sama kan kayak saya kan, masukkan larutan, masukkan kepingan, lihat tulis apa gitu, dan kemudian saya bisa keluar buka baju jubah saya itu yang warna putih dengan kacamata Google, pinset segala macam, dan saya katakan sudah belajar sains gitu ya. Nah, keren sih ya, maksudnya secara kostum gitu ya, mungkin membuat kita jadi cita-cita mau jadi scientist gitu ya. Tapi hal yang kita sebagai orang tua suka luput lebih daripada mengenakan baju-baju keren, jadi dokter-dokteran kayak gitu-gitu ya, adalah kemampuan anak untuk berpikir kritis, kreatif seperti seorang ilmuwan gitu ya. Nah, Hmm. ilmuwan itu seperti apa gitu ya? Ya sebenarnya kita semua udah tahu lah ilmuwan tuh ngapain sih. Ilmuwan itu dia exercise dengan suatu problem ya, dia exercise dengan problem, kemudian dia observe gitu ya, observe, menganalisa, kemudian dia state hipotesis dia gitu ya. Nah, kalau pas dia state hipotesisnya, kalau beruntung bisa exercise untuk menguji hipotesisnya benar apa enggak gitu ya. Nah, kalau hal itu rutin, dikasih problem, dia state hipotesis, dia coba,
dia balik lagi, coba lagi, dia balik lagi, akan terbentuk gitu ya mindset ilmuwan. Bukan pakaian ilmuwan, tapi benar-benar mindset ilmuwan gitu ya. Nah, beberapa ya pendapat atau beberapa insight ya yang dulu saya pernah dengar dan saya terapkan lumayan efektif adalah grandma teaching ya, grandma teaching ya. Grandma teaching itu kayak gini, ada anak nanya gitu kan, godaan kita sebagai orang tua adalah jawab semuanya. Ya, ya. Wah, Jadi heroik gitu, langsung jawab ya. heroik parent gitu ya. Ini kenapa begini? Wah, adalah cerita. Wah, diceritakan. Langsung ya, langsung dijawab saat itu. Nah, akibatnya anaknya apa? Nanya lagi, punya ngomong, wah gitu. Orang tua kita bangga, anak kita nanya terus. Atau sebel anak gue cerewet nanya mulu gitu ya. Jangan-jangan dia nanya terus karena dia nggak dapat kesempatan jawab. Gitu. Nah, ada usulan yang menarik dari artikel tersebut adalah dengan cara grandma teaching ya. Jadi kalau anak itu nanya ya, apa aja nak pertanyaannya? Saya ingat pertanyaannya adalah anak saya pernah nanya hal-hal yang berbahaya gitu ya waktu kecil, seperti kalau orang mati kemana, bagaimana orang yang sudah meninggal, terus orang lahir dari mana, kayak gitu-gitu kan. Di luar dari pertanyaan-pertanyaan yang lain, kenapa tetangga kita begini, sulit juga nih. Nah, jadi jawabannya adalah seperti grandma gitu, seperti nenek-nenek. Wow, I never learned that in my time. Please let me know, gitu ya. Wah, saya nggak pernah tahu itu. Coba kamu cari tahu terus kasih tahu saya, gitu ya. Atau ada buku ya, dia nanya kenapa begini. Saya lupa pertanyaan tepatnya apa ya, banyak sekali ya. Dia nanya tentang buku-buku. Saya waktu itu, wah nggak tahu saya dulu nggak pernah belajar kayak begini. Coba kamu baca, nanti kasih tahu apa. Dia baca, terus dia cerita. Nah, saya udah lupa jawabannya apa, gitu ya. Saya juga lupa stamina saya dalam menghadapi pertanyaan seperti apa. Tapi pokoknya jawabannya kira-kira, wow, thank you ya. Wah, begitu dia dengar kata terima kasih, dia nanya lagi. Waduh, Papa mana pernah dengar kayak begini. Kasih tahu dong, kasih tahu Papa udah itu ya. Oh, kayak gitu dia terus begitu ya. Nah, sekarang dia ya kayak gitu. Kalau sekarang saya belikan dia Lego, sekarang dia sudah kelas 2 SD ya, anak-anak yang Arya gitu yang cowok. Dia nggak pernah tuh mau pertama ya begitu buka kotak Lego dia ikutin gitu ya. Tapi itu bertahan hanya sekitar 10 menit lah mainan itu. Itu dia bongkar lagi, dia bikin sendiri. Wah, terus saya selalu menepuk dada, itu 1 juta kan mahal satu. Saya bilang ke istri saya, nggak apa-apa. Apa yang melekat di kepala lebih kuat dari apa yang kita bisa lihat dengan mata. Oke, sabar. Tadi bilangnya kan mindset-nya yang penting kan. Tapi kan 1 juta, Pak. Dan kita nggak bisa lihat barangnya gitu kan. Ya kayak gitu, kira kayak gitu sih Pak. Kita punya waktu banyak, kita bisa beri waktu luang ya kepada anak untuk mereka state hipotesisnya, dan mereka bisa exercise dan mereka lihat hasilnya seperti apa gitu ya. Ya paling kita sabar lah kalau kita melihat nggak ada satupun yang cantik di depan mata gitu ya. Saya nggak pernah lihat pajangan mainan Lego yang proper ya. Saya nggak pernah lihat Nerf gun itu yang proper gitu. Kalau Nerf gun mungkin bisa sekitar 2 minggu, tapi setelah itu dia buka obeng. Sekarang udah bisa pakai obeng. Dia buka gitu bongkar gitu ya. Hanya satu yang dia bisa pasang lagi, yang lain udah nggak pernah kembali lagi gitu. Kira gitu. It's okay ya. It's okay ya. Jadi oke ya, karena dia bisa cerita sama saya cara Nerf gun-nya itu beda seperti apa gitu. Jadi sebenarnya cara pemikiran prosedural muncul juga di situ. Betul. Ya, terus kita ya ini sih yang perlu kita garis bawahi mungkin sama teman-teman juga ya yang nonton ya. Yang tadi grandma teaching tadi ya. Kita mesti balik ya. Jadi kita mesti minta penjelasan ke mereka sih. Betul. Oke, luar biasa, keren banget. Iya, jangan kita yang susah lah, biar mereka yang susah gitu. Karena mereka mesti exercise menghadapi masalah yang timbul ke depan, minimal dia hadapi dulu lah masalah sekarang kan. Kan kita pengen anak kita di kemudian hari mereka punya kapasitas bisa solve masalah yang hari ini belum muncul gitu kan. Nah, tugas sekarang kita ya udah kita belum tahu masalahnya apa ya. Iya.
Tapi kita mesti kasih skill-skillnya dia. Betul, Pak Sigit. Oke, thank you Pak Saiful. Sama-sama Pak Sigit.